tentu ini satu amanah yang harus kita jalankan dengan baik, benar, tulus, ikhlas, dan jujur. Karena ini adalah program yang sangat bagus sekali, karena kita bertanggung jawab untuk bisa mencerdaskan anak-anak bangsa, sekaligus bisa untuk menggerakkan ekonomi bawah. Di sini saya ditemani Ibu Arumsari yang sehari-hari akan memelototi saya dalam hal keuangan. Dengan teliti, dengan benar, saya tidak akan mengambil keputusan apapun berkait pengeluaran duit bila Bu Sari tidak oke. Di samping saya ada Pak Trenggono yang dia juga akan melindungi saya, ikut nanti menggarap dapur-dapur di 3T dan juga kawasan-kawasan yang belum teritorial yang belum terbangun. Itu ya teman-teman ya. Langkah kami adalah pertama-tama seperti yang beberapa waktu lalu saya sampaikan, kami concern pada efisiensi anggaran agar bisa tidak membebani anggaran negara pada saat ini, tetapi dengan tidak mengubah target dari yang kita berikan gizi. Efisiensi ini kami lakukan yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Bila per hari ini totalnya berapa besar ya? 7.877. Jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, kemudian ini kita akan nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata misalnya Jawa Tengah ini harusnya butuh berapa, Jawa Barat ini butuh berapa, DKI butuh berapa, dan lain-lain, Jawa Timur. Karena memang dari datanya Ibu Arumsari, dapur ini masih menumpuk di Jawa. Kemudian setelah kami menata, baru ya kami hitung apakah perlu kami membuka kembali atau tidak. Yang kedua, kami refocusing penerima manfaat. Refocusing ini maksudnya adalah apakah perlu? Rasanya tidak perlu ya. Kalau misalnya sekolah-sekolah kaya, kan ini pasti di rumah gizinya juga lebih bagus. Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Nah, ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini benar tuh 63 juta ini butuh atau sebetulnya bisa dikurangi, kemudian nanti kita tambah yang belum memperoleh. Yang ketiga itu kita akan melakukan kontrol atau kualitas ya. Kami juga sudah sampaikan ke Presiden di tahun 2026 ini kita bukan mengejar kuantitas, tapi pada kualitas, sehingga kami akan mengecek apakah dapur-dapur yang sekarang ada ini sesuai dengan juknis atau tidak. Nanti akan kita grading. Misalnya apakah dapur ini bisa 3.000, 2.000 atau 1.000 saja, itu nanti akan kita kelompok-kelompokkan. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk 3T. Ini kami akan mencoba mengurangi tidak menggunakan APBN, mencoba ya. Tetapi tadi kami belum ke sini nih, sudah di demo nih oleh rupanya ada investor yang sudah membangun 3T. Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerjasamakan atau kita bisa dibiayai dengan
CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri, atau mungkin juga kalau di tempat itu ada perusahaan-perusahaan besar misalnya berinvestasi, masa sih bikinin dapur untuk masyarakat di situ nggak mau, kan nggak mahal juga. Jadi mereka kan juga punya CSR. Nah itu kira-kira yang akan kami lakukan dalam waktu sekarang. Bahkan sudah mulai, kami sudah rapat-rapat untuk merealisasikan yang tadi hal-hal yang kami sampaikan. Demikian ya. Ini kan wajah baru pimpinan BGN, tidak ada yang ahli gizi. Kemudian gimana caranya untuk mendapatkan kepercayaan publik bahwa program MBG ini benar-benar tepat sasaran untuk gizi anak-anak? Baik, di SOTK sebetulnya dari Badan Gizi Nasional berdiri itu ada Dewan Pengarah. Di Dewan Pengarah inilah akan kami isi dengan para profesor ahli gizi dan juga profesor dokter anak. Jadi nanti yang akan mengguiden kami, yang akan membimbing kami nanti adalah Dewan Pengarah yang terdiri dari 7 orang. Mungkin di antara 7 orang itu 5 kemungkinan mereka adalah dari pakar-pakar gizi. Demikian. Jadi terkait dengan kepemilikan dapur, ketika rilis kejaksaan mengatakan bahwasanya dapur itu harus dikelola oleh yayasan sekolah. Pasca kejadian bagaimana pembelian dapur itu sendiri? Lalu kedua, apakah boleh pemilik dapur itu berafiliasi? Ini juga menjadi sorotan masyarakat juga. Saya akan luruskan ya, mungkin sebetulnya bukan berafiliasi dengan sekolah. Yayasan itu boleh saja, tidak harus nggak ada syaratnya berafiliasi dengan sekolah. Tapi memang diutamakan dulu Pak Presiden ketika mendirikan BGN itu adalah yayasan-yayasan yang bergerak dalam bidang sosial, kemudian pendidikan dan juga agama apa saja. Nah itu, tapi kalau secara khusus juknisnya berkaitan dengan sekolah tidak ada. Satu lagi kali ya. Jadi gini, masih kita lihat, jadi misalnya begini Mas, di tempat terpencil itu, saya misalnya di Lombok Barat, saya pernah ke satu pulau, muridnya hanya 119, kan nggak mungkin juga didirikan dapur, tapi di situ ada kantin, jadi bisa dong kantin itu digunakan gitu. Jadi kantin ini salah satu alternatif, begitu. Jadi nanti kalau misalnya ada satu wilayah yang muridnya seperti di Raja Ampat, itu ada saya di sebuah pulau, muridnya hanya 115 juga, tapi di situ ada dapur umum CSR-nya Pertamina. Nah, kita bisa gunakan juga misalnya seperti ini. Jadi ada itu alternatif tidak harus membangun dapur baru di 3T. Ya, ini bagian efisiensi supaya tidak tadi menggunakan semuanya APBN. Bu Nani, di Aceh ada 7 SPPG yang di stop karena belum dicairkan dananya, itu gimana? Ada bagian dari hoax, ada yang bagian dari semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Yang 877 tadi itu. Yang sudah masuk. Sudah operasional. Jadi memang ada beberapa yang yang Jumat itu sudah dicairkan. Yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah, ini masalah teknis saja. Oke, teman-teman cukup ya. Terima kasih teman-teman semua ya, selamat siang. Pokoknya dukung aku ya sama Mbak Bu Arum dan Pak Trenggono. Semangat. Dadah ya. Oke.